Benny siapa? Enggak apa-apa. Santai aja. Anak kelasnya baru siapa? Oh iya. Terima kasih. Betul. Hah? Gue cuma ABC. Nomor berapa sih? Ini kan? Iya. Tidak sulit kan teman-teman? Nggak tahu. Emang sampai nama gimana? Hanya 5 soal aja ya. Oh, 5 soal. Gue kan nggak tahu. Udah diem aja kalau nggak tahu. Kita selesai di pukul 13.30. 13.30 ya. Nah, itu nggak apa. Mohon untuk tidak menggunakan AI. Tuh Carlos, jangan Carlos. Ferdinand. Track record lu banyak kan? Jangan ya Fer. Kita semua sayang kamu di sini kan. Ada nomor 5 orang. Oh, ya. Tiga BB. Hah? 3 BB. D. Memang? D. Bukan D. Kan lu penerima. Emang dia mana? Baca dong. Ah iya, lu kan nggak bisa baca. Kita udah dia mana? Dia mana? Hah? Dia mana? Nggak tahu. Gua nggak salah. Semua sudah siap teman-teman? Ini soalnya di sini. Sudah ya. Apa yang mau pakai? Si gua. Iya juga. Emang minum. Woi ngomongnya kasar nih. Aduh enggak. Ngomongnya kasar nih. Kamera loh. Pak, tahu nih. Enggak berat. Jangan diulangi, Made. Tuh, Maaf, Made, maaf, jangan maaf, maaf. Dewi Pak namanya Dewi Pak. Budi aja Pak. Oh, manggil bapak. Katanya bukan. Heta. Ya Budi itu udah pengen 5 bulan. Gue Heta. Gue ngomongnya kasar lagi nih. On. Maaf ya Pak. Maaf Pak Bu. Iya dong. Enggak mungkin deh. Emang dia mana berarti? Enggak. Sabar gue. Mudah bukan bahasa Indonesia itu. Oh. Enggak. My God. Iya. Masuk akal. Masuk. Kadang lu pinter, kadang lu sedikit bodoh. Sedikit bodoh gitu ya. Tinggal bilang spesial aja sih. Gitu aja. Terus ngomong apa tadi? Ngeselin. Apa? 1 hingga 5 aja. Ya. Kerjakan nomor 1 hingga nomor 5 aja ya teman-teman. Jangan lebih. Cuma deh. Gua kayak gini aja. Ya, silakan. Nggak usah kurang. Jadi bener semua sih. Mana gua tahu. Aceh. Kenapa Aceh? Aceh. Iya lah, makanya baca. Pengen. Ngomongnya kasar nih. Ngomongin teman, kamu menjaga Berisik kan. jangan berisik ngomongnya. Jangan. Mending lu diam Fel. Kerjain. Ini apa ya? Jangan salah ram.
Kenapa lu Aceh? Enggak tahu. Raise hand ya kalau ada yang mau ditanyakan. Lima menit lagi teman-teman. Iya, apalah. Wah, rasis kan lu. Kok bingung, Pak? Kak, mau nanya Kak. Iya. Boleh cerita? Kenapa? Aku mau nanya soal. Lu lupa namanya? Kenapa Pak Dek? Lupa nama. Ini kan aku pengen ini ya, dialog ini sampai sudah sampai bisa menunjukkan Arya merasa ibu boleh cewek nggak sih? Yang menurut kamu yakinin dulu aja, nanti kita bahas. Tuh. Yang kamu yakinin dulu aja, karena ini untuk pretest, jadi untuk awalan. Ada lupa namanya. Enggak ya? Jawab sesuai keyakinan masing-masing ya teman-teman. Enggak ya, gue nggak. Strix tempat yuk. Mana gue tahu gue lupa. Ada Lu bisa restore nggak? Bisa restore. Iya sih. Masa peringatan Pakca tentang mahalnya kabut yang mengancam keselamatan ya. Bego. Jangan kok. Ya pulang dari awal deh guys. Nggak pernah nonton Semua gue ketiduran aja. Masih centang tuh. 3 menit lagi teman-teman. Alright. Sudah. Karena isi kira dia rapat dan bola. Kabar mana dek? Cuma adek. Novel top. Ini coba. Itu bagian keyboard kan? Mekanikal keyboard. Tapi berisik gila. Switch. Sudah. Masih. Terus gue masak-masak. Kok dia bisa ngelik gitu? Cok. Bisa ya kalau misalnya di connect di casting aja gitu. Casting. Ya, di casting maksudnya tuh saya tuh Apa itu? kabelnya mau beda kuat. Kayaknya nggak bisa deh. Bisa ya? Apa dia? Itu kayak Itu banget. pakai kabel tapi Gay. bisa hemat. Oke, Emang ada bentuk kita langsung ini ya. Kita langsung evaluasi hasil dari kalian. Teman-teman boleh kalian saling tukar dulu dengan bangku. Nih. Woi, Nan, bukan Nan. punya buku bertiga lah. Yang penting udah kita punya sendiri aja. Untuk yang nomor 1. Ayo, halo. Untuk yang nomor 1. Apa jawabannya kira-kira teman-teman? Respons emosional yang paling tepat terhadap tindakan Arya. Apa? B atau C? Ada yang selain B? Ada yang selain B? Lu mana? Gak ada. Jawabannya benar ya? Jawabannya B. Yang sebelah sini kebaca, kelihatan nggak?
B, C. Benar. Oh gitu. BCA. Ya jawabannya adalah B. Nah apa jawabannya B? Di sini ada ya. Bisa kita baca Ini aja nih. sama-sama. Pilihan B ini jawaban paling tepat berdasarkan keseluruhan narasi. Nih di kalimat 3, kalimat 21 dan kalimat 23. Tuh. Untuk yang nomor 2, Ditandain semua. jawabannya apa? Enggak, ini salah. Semua yang salah. Kelihatan ya? Ini aja udah. Yang benar-benar C. Siapa yang salah? Ada yang nomor 2 salah? Gak ada ya? Masa lo nggak ngerjain? Oke, yang nomor 3 apa jawabannya? B ya, benar teman-teman. Ada yang salah? Yang jawaban nomor 3? Siapa yang salah? Kalian bertiga salah? Oke, bisa yang belakang perhatiin ke depan dulu sebentar ya. Kenapa jawabannya adalah pilihan B? Kamu pilihan jawabannya apa? A. A. Nih ya. Pilihan A itu tidak ada indikasi bahwa Arya mengalami keraguan. Ya kan? Sejak awal dia sudah menunjukkan tekad yang jelas. Arya mengangguk pelan. Kalimat 7. Ya, itu ada di kalimat nomor 7. Arya mengangguk pelan. Sebagai respon terhadap kekhawatiran Pak Jarwo dan pernyataan tegas, ini janji saya sama ibu Pak. Gitu. Berarti kan di situ ada indikasi tidak ada keraguan dari si Aryanya ya. Nah, terus yang nomor B ini pilihan yang paling tepat. Ya, di sini kan kita akan membahas mengenai emosi. Lalu lanjut ke nomor 4, pernyataan 1, 2, dan 3. Adakah yang salah? Selain 1, 2, dan 3 berhak disalahkan. Pokoknya selain jawaban ini berhak disalahkan. Ini gue centang ya. Ini salah. Ini 1, 2, 3. Sama benar. Ya, gue juga dong. Semuanya juga. Gak bisa. Enggak, ini 4 yang gue salah. Ini gue centang. Kalau jawabannya 1 dan 2 saja atau 1 saja, itu tetap disalahkan ya. Udah nih. Karena jawaban tepatnya adalah ada 3. Bener, anjing. Yaitu 1, 2, dan 3. Kurang ataupun lebih dari itu maka disalahkan. Tuh. Udah benar. Gua kan ini X. Kurang atau lebih. Nomor 3 nih, banyak X yang ini nomor gua 3 X, nggak diisi ya. Yang nomor 3 banyak yang nggak jawab ya. Nanti dulu kan saya lagi bersama kalian. Pernyataan 3 ini benar, ntar saya klarifikasi gampang bikin video nanti. Ini ngapain? Pernyataan 3 ini benar. Mengapa benar? Di situ kan informasi bahwa ibu tidak pernah datang ke Dieng meskipun sering memimpikannya mendapat kesan haru dalam cerita. Nih, unsur ini memperdalam empati pembaca terhadap tokoh. Jadi ini secara teman-teman, mari kita pahami terlebih dahulu ya. Halo, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu rasa empati. Kalian tahu rasa empati itu apa? Apa? Iya, rasa kasihan itu bagian dari bentuk empati. Kalian tahu bedanya empati dengan simpati? Apa bedanya kalau simpati? Nah, apa bedanya empati dengan simpati? Gak apa-apa. Saya suka yang jawabannya itu walaupun kurang tepat tapi dia berani menjawab, itu jauh lebih baik daripada di mana. Apa? Apa bedanya empati dengan simpati? Apa? Oke, terus ada lagi yang lain?
Lu kentut ya? Gak ada gue. Enggak. Kata siapa? Nama kamu siapa? Si Deva. Ya Selin. Oh, Selin. Ya kata Selin, kalau simpati itu bentuknya adalah lebih ke tindakan, sedangkan empati itu dari rasa. Benar gak, Selin? Secara harfiah seperti itu kan? Enggak, ini menurut kamu. Ya salah satunya seperti itu ya teman-teman. Simpati adalah suatu hal yang kita lihat secara tindakan atau secara apa yang kita lihat, paham nggak? Tapi kalau empati itu dari cerita, itu biasanya. Empati itu yang biasa kita dengar, kita resapi dan masuk ke hati gitu. Tapi kalau simpati, apa yang kita lihat, kita cerna, kita masuk ke hati, itu bentuk dari simpati begitu. Lalu yang nomor 5, jawabannya adalah tepat, tidak tepat. Adakah yang salah? Tepat, tidak tepat. Nah, semua ya. Tepat, tidak tepat. Nah, oke. Perhatikan di sini teman-teman. Ini kita materi hari ini adalah pendalaman evaluasi dan apresiasi. Apa itu evaluasi dan apresiasi? Bisa dibaca di sini ya. Evaluasi itu menilai suatu karya berdasarkan kriteria tertentu. Karya itu bisa berbentuk film, isi cerpen, atau novel, atau apapun itu. Itu bentuk dari evaluasi, yaitu menilai. Lalu apresiasi adalah ya kegiatan kita memahaminya, gitu. Memahami, menikmati dan menghargai suatu karya sastra atau non sastra. Kalian bisa membedakan karya sastra atau non sastra? Oke. Kalau sastra dan non sastra itu sama saja bentuknya tulisan. Kurang apa? Jadi kalau sastra itu bentuknya adalah sebuah karangan, ya kan? Sastra itu sebuah karangan. Non sastra itu juga tulisan, teks berita contohnya. Apakah teks berita sebuah karangan? Bukan, karena berdasarkan kisah nyata. Tapi apakah opini adalah sebuah karangan? Bisa jadi karangan, ya kan? Opini itu semacam berita-berita selebritis gitu ya gosip-gosip lah, itu opini biasanya bentuknya. Nah, teks berita dengan teks cerpen jelas berbeda. Perbedaan yang paling menonjol adalah cerpen itu bentuknya sastra, berita adalah non sastra. Begitu teman-teman. Cara membedakan teks sastra dengan non sastra. Terus apa sih ciri-cirinya teks sastra dan non sastra? Kalau sastra ya biasanya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, benar nggak? Dan kalau non sastra ya dia hanya ada strukturnya, gitu. Tidak akan menjelaskan tentang unsur intrinsik atau ekstrinsik. Oke, lanjut. Kita akan menyimpulkan respons emosional. Ya, dari tadi kita udah menyinggung tuh apa itu empati dan simpati, ya kan? Apa itu emosional yang biasa kita rasakan. Kalau kalian baca novel, cerpen atau apapun itu, teks-teks yang ada itu biasanya akan menggambarkan sebuah latar ya. Benar nggak teman-teman? Ada yang namanya latar suasana nggak dalam cerita? Ada kan? Latar itu ada berapa? Apa aja? Betul. Latar tempat waktu suasana. Nah, fokus kita adalah mengenali latar suasana. Karena apa? Latar suasana ini terbiasa disalahartikan oleh banyak orang. Ya, tadi juga saya rasa kalian sudah cukup cerdas, cukup pintar untuk menentukan emosi yang tepat dalam sebuah soal. Tapi ya nggak semuanya benar kan? Ada beberapa yang kalian lupakan gitu. Oke. Nih ya, emosional itu apa sih? Nih, reaksi perasaan yang muncul itu emosional.
bentuknya ada beberapa: sedih, bahagia, marah, terharu, takut, bangga. Nggak ada ya yang ketawa kucing tuh, nggak ada. Kucing ketawa tuh nggak ada. Terus respon ini bersifat subjektif, artinya bisa berbeda pada setiap orang, gitu. Apakah kalian bisa membedakan antara bahagia dengan terharu? Apakah kalian bisa membedakan antara bahagia dengan terharu? Ada yang terharu sampai bahagia, ada yang bahagia sampai terharu. Ada yang terharu tapi sedih. Oh, ini. Ada yang terharu tapi sedih. Bisakah kalian membedakan dua hal tersebut? Terharu ini hati-hati ya dengan terharu ini. Terharu ini bisa maknanya ganda, antara makna terharu sedih dengan terharu bangga. Terharu sedih itu kalian harus lihat lagi dari situasinya. Jangan sampai misalnya gini, Andi diberikan sepeda baru oleh ibunya, lalu Andi merasa terharu. Apakah itu terharu sedih atau terharu bangga? Terharu bangga kan? Tapi kalau misalnya hasil sepeda dibeli dari hasil jeripaya ibu yang bekerja hingga larut malam, terharu sedih kan? Jadi kalian maknai dulu seluruh isi cerita, baru kalian bisa menyimpulkan konteksnya. Oke, sampai sini dipahami teman-teman? Apakah cukup dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, ini ya, menyimpulkan respon emosional. Langkah-langkahnya ini ya yang tadi sudah saya katakan, membaca menyimak karya dengan seksama. Jangan setengah-setengah ya teman-teman kalau baca itu. Karena kalau setengah-setengah ya informasinya tidak valid tentunya. Lalu menentukan bagian yang menyentuh emosi, terus mengidentifikasi jenis emosi, terus menjelaskan penyebab emosi tersebut. Nah ini kalian harus memahami 4 langkah ini, karena 4 langkah ini adalah yang utama untuk menentukan sebuah emosi terbentuk, emosi sebuah cerita terbentuk. Oh ini ada satu lagi yang 5. Nah ini ada contoh ya, ada contoh analisisnya di sini. Saya sudah buat. Seorang anak tetap tersenyum meskipun harus belajar di bawah lampu redup karena keterbatasan ekonomi. Nah, di sini emosinya adalah haru, sedih, kagum. Mengapa haru? Ya, semangat belajar meskipun dalam keterbatasan. Gitu. Ini berarti biasanya masyarakat yang tinggal di pedesaan yang minim listrik mungkin ya. Jadi keterbatasan ekonomi adalah faktor utama dari semangatnya belajar ya untuk terus belajar. Nah ini ada ciri-ciri respon emosional yang baik. Lalu ada contoh kalimat ya. Saya merasa terharu karena tokoh utama tetap kuat menghadapi cobaan hidup. Apakah ini terharu bangga atau terharu sedih? Saya merasa terharu karena tokoh utama tetap kuat menghadapi cobaan hidup. Ini kalimat kosong teman-teman sebenarnya ya. Tapi maknanya ganda jadinya. Kalau kalimatnya hanya sepotong seperti ini. Karena ini tidak dilanjutkan ya. Jadi maknanya kalau kalian mau mengatakan ini terharu sedih atau terharu bangga, ya ini sebenarnya ya bisa dikatakan dua hal tersebut gitu. Tapi biasanya kalau dalam TKA terharu yang dimaksud itu adalah terharu sedih, terharu bangga. Bukan terharu sedih. Karena kalau misalnya sedih akan dikatakan sedih, bukan terharu. Gitu ya. Jadi jangan kalian menyalahi sebuah pilihan terharu padahal suasananya sedih. Begitu. Karena biasanya terharu yang ada dalam TKA itu adalah terharu bangga. Terharu yang positif. Ini latihan soal. Yang nomor 1,
Ibu itu tetap tersenyum meskipun dagangannya tidak laku seharian. Apa respon emosional yang dapat disimpulkan? Apa respon emosionalnya? Ada respon emosional apa? Sedih, ya. Terus apa lagi? Apa lagi respon emosional? Terharu. Terus apa lagi? Sedih, terharu, apa lagi? Bangga. Apa lagi? Udah. Syukur. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Terus seorang siswa berhasil meraih juara meskipun sering diremehkan teman-temannya. Apa ini? Sedih, bangga, sedih nggak? Hah? Seorang siswa berhasil meraih juara meskipun sering diremehkan teman-temannya. Sedih nggak? Sedih. Sedihnya di mana? Diremehkan. Tapi dia bangga. Dia bangga. Nah, jadi gimana hasilnya? Sedih atau bangga? Keduanya ya. Lu apa? Oke. Lu apa? Apa? Lahir bulan. Juni. Ya, Kesalahan. 1, 2, 1 dan 2. Kita dapat apa ya? Respon emosional yang muncul adalah haru dan simpati. Karena ibu tetap sabar dan tegar meskipun menghadapi kesulitan. Terus jawaban yang nomor 2, respon emosional yang muncul adalah bangga dan kagum. Gak ada sedih ya. Gak ada sedih. Karena siswa tersebut berhasil membuktikan kemampuannya meskipun diremehkan. Karena kalau misalnya suatu pencapaian orang itu berhasil atau maju, maka jawaban yang paling tepat adalah bangga. Kita tidak perlu tahu di belakangnya dia seperti apa gitu, tapi prosesnya dia adalah hal yang perlu dibanggakan gitu. Karena hal yang sudah dia lewati tidak perlu kita buktiin lagi, gitu ya teman-teman. Oke, kesimpulan materinya ini ya. Evaluasi dan apresiasi membantu kita memahami karya secara mendalam. Respon emosional adalah reaksi perasaan terhadap karya. Menyimpulkan respon emosional memerlukan analisis isi dan perasaan secara logis. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau begitu mohon dikerjakan post testnya nomor 6 hingga 15. Bagian free testnya dinilai dulu ya. Nggak usah deh, nanti aja. Mana kertas gua? Janganlah ya kau lempar-lempar. Enggak, gua lempar gua dengan Jatuh. dengan apa? Aduh, gimana nih?